Hello guys, welcome back to my channel, Tech Boy. It's another ceritaku video. Ceritaku kali ini bakal spesial banget karena ini bakal jadi ceritaku pertama yang diambil di luar negeri ya. Aku sekarang lagi ada di Manila, Philippines, dan besok bakal ada acara yang sangat spesial yang sehingga aku memutuskan untuk bikin vlog lah supaya bisa menjadi suatu memori gitu ya. Sebenarnya ini kali ketiga ya aku keluar negeri. Jadi aku tuh baru keluar negeri pas udah kerja ya. Yang pertama ini ke Malaysia, terus yang kedua ke Bangkok, dan yang ketiga ini ke Manila ya. Pertama sama kedua itu aku nggak sempat nge-vlog ya karena aku lagi padat banget waktu itu. Nah tapi sekarang waktu aku di Filipina ini lagi lumayan senggang, jadi masih bisa lah kayaknya buat vlog. Semoga sampai besok dan hari kedua acaranya masih sempat juga ya, karena biasanya kan bakal padatnya di hari-hari itu. Nah seperti biasa waktu aku lagi pergi ke suatu tempat ya dan ada di suatu hotel, aku bakal room tour dulu. Oke, jadi seperti inilah kamarnya ya. Ada twin bed tapi lagi-lagi cuman kepake satu ya karena aku sendiri kesini. Terus kita putar dulu ke belakang. Nah ini ada sendal hotel dan ini ada sendal dan sepatuku. Ini sepatu yang aku bakal pakai besok ya buat acara. Terus ada hanger baju juga dan ada lemari di atas. Terus ini kamar mandinya standar saja. Ya, ada hair dryer, tisu, ini peralatanku ya seperti itulah ya. Nah terus aku sekarang pakai meja ini buat kerja dan juga untuk laptopan gitu ya. Dan ya ini barang-barang belanjaan aku, tadi aku habis belanja gitu ya. Ini ada TV-nya mayoritas bahasa Filipina ya, jadi aku lagi jarang nonton juga. Nah ini tampak dari sini. Ya seperti itu guys. Jadi aku bakal stay di hotel ini selama 2 malam. Nanti pindah lagi ke hotel lain karena ya di 2 malam ini aku dapat sponsor gitu. Aku di trip kali ini dapat sponsor untuk buat tiket pulang pergi sama buat penginapan selama acara gitu ya. Tapi kan aku mau nambah gitu ya karena jujur ini pengalaman yang jarang banget mungkin aku bisa dapetin gitu ya. Kapan lagi bisa keluar negeri gitu ya, karena cukup jarang. Jadi aku pengen manfaatin ini untuk bisa liburan dan explore kota-kotanya juga gitu ya. Jadi aku nambah hari di luar 2 hari acara gitu ya, aku pakai buat liburan lah. Oke, jadi segitu aja buat introduction-nya. Kita akan lanjut di esok hari. Halo guys, jadi ini hari kedua. Aku lagi mau OTW ke venue-nya. Deket banget sama hotel. Jadi kalau aku nginepnya di sini, Crown Regency. Dan venue-nya ada di situ ya. Jadi di Sitani Hotel. Oke, kita jalan dulu. Oke guys, jadi sekarang aku udah di venue conference-nya dan ya aku udah registrasi, terus juga payment on site. Payment itu sekitar 400 USD buat foreigner. Ya lumayan mahal sih karena biasanya emang conference kira-kira segitulah ya. Nah, tapi untungnya aku kan dapat sponsor, jadi aku nggak bayar buat conference ini, tapi ada yang bayarin lah gitu ya. Jadi aku sekarang tinggal nunggu aja buat conference-nya mulai. Nggak sabar banget karena aku juga tadi udah temu sapa sama beberapa rekan-rekan dan dosen dari Indonesia gitu ya, dan kayak bakal seru banget sih ini. Akhirnya acara conference pun dimulai. Seperti biasa, conference dibuka oleh kata sambutan dari beberapa perwakilan. Salah satunya adalah Chairman dari RSCI ke-29, Prof. Aileen Orbesidi. Selanjutnya adalah sesi plenary yang dibuka oleh Prof. Tawacai dari Chula University, ngomongin soal katalis nih. Promote the activity of needles, but we also try to disperse needle uniformly on the surface of catalyst for accommodating carbon dioxide and hydrogen when they come to the surface of LDH and then can convert to the methane at lower temperature. Presentasi kedua dibawakan oleh Dr. Pablo dari ICL.
Menurutku ini menarik banget karena bahas hydrocyclone yang sangat dekat dengan industri. Size. In a hydrocyclone, the code size is the size of the particle that will have the same 50% chance of going to the overflow or the underflow. So it's a way of describing the sort of behavior we can expect in our system. Plenary terakhir di hari pertama dibawakan oleh Prof. Rigoberto dari University of Tennessee. Ini menarik banget nih bahas tentang ML. Quantum chemistry level all the way to finite element analysis multi-basic. But in between, we have, let's say, density functional theory or molecular dynamic simulation. But what we're finding is the more powerful the chips and the introduction of machine learning. Ketika ketiga presenter plenary selesai presentasi, sesi dilanjutkan dengan Q&A untuk mendiskusikan mengenai topik-topik yang telah dipresentasikan. Oke guys, jadi udah selesai buat sesi plenary speakernya ya. Tadi ada sekitar 3 speaker. Sekarang aku mau ke ruangan buat parallel session buat nontonin sesi paralelnya, oke? RSC tahun ini menurut aku seru banget karena partisipannya berasal dari negara yang sangat beragam. Ada yang dari Thailand, ada yang dari Taiwan, Jepang, Korea, dan yang pasti didominasi oleh presenter dari Filipina ya, karena kan sebagai tuan rumah. Dari beberapa presenter parallel session yang aku tonton, ada yang aku suka banget karena topiknya sangat berkaitan dengan minat dan apa yang aku pelajari selama ini. Contohnya presenter ini yang membawakan topik multi-objective optimization. Is the biodiesel property which has a distinct correlation with ignition quality and reduced nitrous oxide emissions. Thus, the first objective model of this function focuses around setting number. Oke guys, jadi di tahun ini menarik ada poster session. Tahun lalu tuh nggak ada poster session, jadi sekarang aku lagi mau ke bawah lagi buat dekat aula besar itu, karena bakal ada sesi poster session. Bentar doang nih, karena bakal ada parallel session lagi. Nah, kira-kira kayak gini lah poster sessionnya. Ada poster yang dipajang, kemudian setiap poster ada presenternya masing-masing, dan kemudian jika ada tamu yang ingin melihat dan juga mendengar mengenai penelitian ini, maka mereka akan menjelaskan. Setelah konferensi dewan selesai, acara dilanjutkan dengan fellowship night. Pada acara ini, setiap partisipan conference berkesempatan untuk menambah relasi, koneksi satu sama lain, dan juga menonton beberapa pertunjukan. Keren banget gak sih? Aku gak expect ada lagu Indonesia yang ditampilkan di acara ini. Dan juga selain ada choir, ada beberapa tari-tari tradisional dari Filipina yang ditunjukkan. Ini keren banget sih. Halo guys, jadi aku sekarang udah balik di hotel. Cukup lama ya hari ini, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi total 12 jam buat hari pertama konferensi ya. Tapi nggak berasa banget karena seseru itu. Aku nanti mungkin lebih share in detail kayak apa aja sih yang aku ngerasa sangat menyenangkan dan membuat aku tuh jadi kayak semangat banget gitu. Oke. Tapi pertama-tama aku biasanya mau ngasih lihat kalau setiap conference kan pasti kita dapat goodie bag ya. Jadi kita lihat dulu dapat apa aja nih. Oke guys, jadi ini dia isi tasnya, aku udah keluarin ya. Dari goodie bagnya desainnya simple dia 29 RSCE, tanggal dan lokasi. Terus ini ada semacam buku programnya ya, termasuk untuk jadwal-jadwalnya. Ini berguna banget sih kalau lagi conference, karena kita kan mau ngincer ke ruangan mana gitu ya. Jadi kita tahu mau datang ke presentasi yang mana dan kapan. Terus dapat pulpen. Cuman kayak pulpennya nggak ada tulisan RSCE ya. Nah, sama ini salah satu sponsor acara ya. Ada brosur nih, maaf nih lecek. Nah, ini ada silver sponsor nih dari Bihisma Ala Basics ya. Jadi perusahaan untuk chemicals kayaknya nih. Nah, oke, jadi mungkin ada beberapa hal di hari ini yang membuat aku senang banget dan semangat banget ya. Yang pertama, pastinya ketemu rekan-rekan dosen dari Indonesia gitu ya. Udah lama nggak ketemu dan akhirnya bisa reuni kembali gitu ya, bisa ngobrol lagi, dan juga bisa bertemu dengan beberapa international delegates ya dari luar negeri ya, terutama pasti dari Filipina ya, karena kan banyak
pesertanya dari Filipina gitu. Tapi dari negara lain pun ada beberapa yang jadinya kenalan gitu, seperti dari Vietnam, dari Malaysia, dari Jepang, dari Taiwan gitu, ada beberapa lah ya. Nah, jadi menarik banget bisa punya koneksi sama negara-negara di luar Indonesia gitu ya, karena bisa menjadi suatu insight juga gitu ya, bahwa ternyata perkembangan teknik kimia di luar Indonesia itu seperti apa, dan hal-hal apa saja yang mereka sedang kerjakan, riset-riset seperti apa yang sedang berjalan. Jadi aku bisa tahu gitu sekilas lah tentang apa yang mereka sedang lakukan. Selain itu pastinya di sesi plenary session ya, dan juga parallel session itu menarik banget ya, terutama paralel sih ya, karena di paralel itu ada beberapa topik yang aku seneng ya, yang berkaitan dengan simulasi atau modeling mathematics. Ada juga yang optimization gitu, multi objektif bahkan ya. Jadi kayak wow, this is the thing that I like gitu ya. Jadi seneng banget buat dengerinnya, dan emang keren-keren banget buat papernya gitu. Jadi luar biasa lah. Terus juga ada satu topik, bisa dibilang satu presentasi yang benar-benar stands out my attention gitu. Jadi dibawakan oleh seorang dosen dari St. Thomas University di Philippines, namanya Prof. Alma Jose ya. Nanti aku sempat foto ya sama beliau di sini. Dan itu benar-benar blow out my mind banget ya. Ini mungkin pertama kalinya aku join di suatu conference dan dengar suatu presentasi gitu, dan ngerasa itu benar-benar kayak wow gitu. Ini suatu hal yang sangat menarik gitu ya. Jadi secara singkat, penelitian beliau ini seperti ingin membuat model equation of state sendiri gitu ya, which we knows that mayoritas EOS yang sering dipakai di hydrocarbon system itu seperti PR atau SRK gitu kan, itu udah sangat strong sekali. Mungkin seperti hal yang lumrah gitu ya untuk langsung dipilih kalau kita melakukan simulasi, tapi si dosen ini berusaha untuk membuat EOS-nya sendiri gitu. Jadi wow, that's very interesting dan kayaknya sangat groundbreaking sekali gitu ya. Aku sendiri sampai bilang habis presentasi bahwa ya ini luar biasa sekali gitu ya, keren sekali gitu. Dan hal-hal seperti ini sih sebenarnya aku expect gitu ya waktu aku join di suatu conference, bisa dapat koneksi dan juga bisa melihat research yang kayaknya keren banget gitu ya. Nggak cuman dari segi keilmiahannya, tapi juga banyak yang aplikatif sekali di industri. Bahkan salah satu dosen di kampusku gitu yang presentasi ya, presentasinya itu berkaitan dengan bagaimana link up antara kampus dan juga industri gitu ya. Jadi penelitian di kampus di scale up gitu ya. Teknik kimia kan sebenarnya berkaitan dengan scale up ya. Jadi scale up dari yang skala kecil menuju skala besar gitu ya. Dari yang tadinya penelitian dosen atau research ya di lab dosen, tapi bisa diaplikasikan dalam industri, dan ya itu menarik banget kan. Jadi hal-hal seperti itu sih yang membuat aku excited banget di day 1 gitu ya. Dan ya pastinya gak sabar banget nih buat day 2 gitu ya. Terutama di day 2 ini aku bakal presentasi dan bakal jadi moderator juga buat suatu session. Dan ya ini bakal jadi pengalaman pertamaku buat jadi moderator. Cannot wait for tomorrow. So yeah, that's all for this day 1 of conference, and see you tomorrow. Oke, halo guys, jadi ini hari kedua conference. Harus semangat karena hari ini bakal ada presentasi sama juga jadi moderator ya, jadi harus semangat. Sekarang lagi OTW ke venue conference-nya. Oke. Hari kedua dibuka dengan plenary session keempat yang dibawakan oleh Prof. Antoine Renaud dari Chung Yen Christian University, Taiwan. Presentasinya ngebahas mengenai membran nih. Presentasi plenary terakhir dibawakan oleh Prof. Joy Ocon dari Department of Chemical Engineering de La Salle University, membahas mengenai kelistrikan ya, terutama yang berkaitan dengan renewable energy. Sambil dengerin sesi Q&A, di sini aku sambil nyemil-nyemil ya. Di sini cemilannya enak-enak sih. Setelah selesai makan siang, aku langsung bergegas menuju ke ruangan tempat di mana aku ditugaskan menjadi session chair. Ternyata agak mudah ya, karena kita harus benar-benar mendengarkan presentasi orang dengan baik dan harus kritis terhadap presentasinya.
Akhirnya giliranku untuk presentasi pun tiba. Puluhan orang yang menonton presentasi ini membuat aku sedikit gugup, apalagi mereka mayoritas dari luar negeri. Berikut sedikit cuplikan dari presentasiku. Okay, so first I would like to introduce about the QA. QA, it means it's like a quantitative risk. So risk itself is like the matrix of frequencies and also the likelihood. But in the study, we would like to quantify the risk. Setelah sesi paralel selesai, aku kembali ke ruangan utama untuk pengumuman outstanding poster presentation dan juga parallel presentation. Nah, ini khusus untuk mahasiswa saja ya. Contohnya ini nih pemenangnya. Gak kerasa acara selama 2 hari pun selesai dengan closing remarks. Dan ya, inilah pengalamanku mengikuti RSCE 2025 di Manila. Oke guys, halo. Jadi hari ini hari terakhir aku di Manila. Dan aku mau pakai kesempatan ini untuk closing gitu ya. Jadi setelah conference, masih ada sekitar 3 hari 2 malam. 4 hari 3 malam bahkan ya. Buat aku jalan-jalan, nikmati kota lah gitu. Jadi selain aku kesini buat conference, tapi dipakai buat refreshing juga gitu. Jadi ya menurut aku ini one week yang luar biasa sih, seru banget gitu. Jadi ilmunya dapat, koneksinya dapat, funnya juga dapat, seru-serunya gitu ya. Jadi komplit gitu benar. Senang banget, bahagia banget. Semoga di tahun depan bisa dapat kesempatan kayak gini lagi. Ya, aku ada target sih buat conference tahun depannya. Semoga aku bisa ke conference tersebut lah. Oke, jadi segitu aja buat videonya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semua. Dan see you in the next ceritaku. Bye-bye.